selamat datang. Gini ya, banyak dari kita kan ikut Tuhan itu pas semuanya lagi enak, jalannya terang, aman. Tapi, gimana kalau tiba-tiba semuanya jadi gelap? Kali ini kita akan bedah sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah tentang iman yang diuji di tengah penderitaan yang jujur sulit dibayangkan. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Helen Roseveare. Nah, ini dia pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini juga pernah ada di benak kita. Gimana caranya iman bisa bertahan atau bahkan jadi lebih kuat saat kita kayaknya dihantam rasa sakit dan ketidakadilan terus-menerus? Nah, kisah Helen Roseveare ini akan memberikan sebuah jawaban yang wow, kuat dan sangat menginspirasi. Oke, kita mulai dari awal perjalanannya ya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Sebenarnya siapa sih Helen Roseveare ini? Dan pilihan besar apa yang dia ambil sampai mengubah seluruh hidupnya? Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kontrasnya itu jelas banget. Di satu sisi, ada kehidupan yang super nyaman. Karir dokter yang cemerlang di Inggris. Udah kebayangkan? Tapi di sisi lain, ada panggilan buat melayani di Kongo, tempat yang penuh tantangan. Dan coba tebak, Helen milih yang mana? Dia memilih yang kedua, sebuah keputusan yang menunjukkan pengorbanan yang, ya, luar biasa. Semangat di balik pilihannya itu terangkum sempurna di ayat ini. Jadi ini bukan sekedar soal ganti pekerjaan ya. Ini adalah jawaban dari lubuk hati yang paling dalam atas sebuah panggilan ilahi. Ini aku, utuslah aku. Benar-benar penyerahan total. Jadi, poin penting yang bisa langsung kita ambil dari sini adalah, ini dia. Panggilan Tuhan itu seringkali bukan tentang kenyamanan kita, malah sebaliknya. Panggilan itu justru ngajak kita keluar dari apa yang kita anggap aman dan biasa untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat dari ceritanya. Disinilah imannya itu benar-benar diuji, sampai ke titik batas kemampuan manusia. Jadi, di tengah-tengah perang dan kekacauan, Helen mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Kalau dipikir secara logika manusia, penderitaan kayak gini tuh udah lebih dari cukup untuk menghancurkan iman seseorang, bikin mereka marah dan berbalik dari Tuhan. Ini adalah krisis spiritualnya yang paling dalam. Tapi, justru di tengah kehancuran itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Ayat ini bukan lagi cuma tulisan, tapi jadi kenyataan buat dia. Di titik terendahnya, dia nggak merasa ditinggalkan. Malah sebaliknya, dia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata, begitu dekat. Sebuah penghiburan yang melampaui akal sehat. Dan ini membawa kita ke pelajaran kedua yang sangat kuat. Ternyata, iman itu bukan jaminan kita bakal bebas dari masalah. Pemahamannya itu jadi bergeser. Dari yang tadinya berharap Tuhan mencegah penderitaan datang, jadi percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita di tengah-tengah penderitaan itu. Beda banget kan? Oke, setelah melewati masa-masa yang begitu kelam, gimana proses pemulihannya? Yuk kita lihat gimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidupnya. Proses pemulihannya itu nggak instan ya. Coba lihat langkah-langkah ini. Dimulai dari mengakui luka yang ada. Lalu dia mengambil langkah aktif untuk mengampuni. Ini penting mengampuni. Itu pilihan, bukan soal perasaan. Dari situlah dia bisa menerima kasih karunia untuk pulih. Dan yang paling gila, dia memilih untuk kembali melayani. Luar biasa. Dan ini dia intinya. Tanpa pengampunan, kepahitan itu akan terus menggerogoti kita dari dalam. Helen menunjukkan ke kita semua bahwa memilih untuk mengampuni, sekalipun itu sulitnya minta ampun, adalah kunci yang membuka pintu bagi karya pemulihan Tuhan yang sejati dalam hidup kita. Cerita Helen ini nggak berhenti cuma sampai pemulihan pribadinya aja. Justru, rasa sakit yang sudah diubahkan itu malah jadi sumber kekuatan buat banyak orang lain di seluruh dunia. Nah, ayat ini pas banget ngejelasin gimana Tuhan bekerja lewat penderitaannya. Penghiburan yang dia terima langsung dari Tuhan itu gak dia simpan sendiri. Justru itu jadi modal buat dia untuk bisa menghibur dan nguatin orang lain yang lagi menderita juga. Ini pelajaran terakhir yang wow keren banget. Tuhan itu gak pernah menyia-nyiakan rasa sakit kita. Saat kita serahkan luka-luka kita padanya, dia bisa mengubahnya jadi sesuatu yang indah. Jadi sebuah kesaksian yang membawa harapan buat dunia yang juga terluka. Jadi, setelah kita lihat seluruh perjalanannya, yuk kita coba rangkum beberapa pelajaran terpenting yang bisa kita bawa pulang dari kisah iman seorang Helen Roseveare. 3 poin ini merangkum semuanya. Pertama, taat total sama panggilannya. Kedua, yakin kalau kasih karunia-Nya itu selalu cukup, nggak peduli sedalam apapun penderitaan kita. Dan yang ketiga,
Tujuan akhirnya itu bukan kenyamanan kita, tapi kemuliaan bagi Tuhan. Dan ayat penutup ini seolah-olah mengikat semua tema tadi jadi satu. Inilah inti dari iman Helen Roseveare. Kekuatannya itu bukan datang dari dirinya, tapi justru dari kuasa Tuhan yang jadi sempurna di dalam kelemahannya. Ini sebuah paradoks ilahi yang kasih kita harapan yang luar biasa. Kita tutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk Anda. Sama seperti Helen, kita semua ini punya luka. Pertanyaannya,